Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat semangat selalu. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Kita bersama-sama akan mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga menjelang kedatangan Putramu, kami dikuatkan untuk hidup beriman sekarang ini, dan kelak dikurniai hidup abadi, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dengan merenungkan, meresapkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah dari Injil yang kita dengarkan kiranya memberikan gambaran yang sungguh menarik, karena dalam cerita itu dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang menyuruh 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus tentang siapakah Yesus itu dan apakah Yesus memang Mesias yang dinanti-nantikan. Apakah lalu hanya Yesus saja atau perlu menanti orang lain lagi. Dan yang menarik adalah dalam kisah itu diceritakan tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bukan apa yang menjadi bukti atau menjadi semacam gelar bahwa Yesus itu Sang Mesias, tetapi apa yang dikerjakan. Dan jadi Tuhan Yesus tadi itu sedang menyembuhkan banyak orang dari penyakit, mengusir roh-roh jahat, dan memberikan penglihatan kepada orang buta. Dan ketika ditanya oleh 2 orang murid Yohanes tadi, Tuhan Yesus tidak mengatakan langsung misalnya, "Ya, aku ini," atau "menunggulah orang lain," atau "kenapa kamu bertanya seperti itu?" Artinya beliau itu, Tuhan Yesus tidak terus menjawab yang menimbulkan pertanyaan lain, tetapi menjawabnya dengan mengatakan kebenaran tentang Mesias yang hadir di dunia, bukan pertama-tama soal gelar, soal kedudukan, soal predikat, soal identitas, tetapi Mesias itu adalah apa yang dia kerjakan, yakni orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Ini jadi bukan sosok Yesusnya yang pertama-tama disampaikan untuk menjawab pertanyaan Yohanes, tetapi apa yang dikerjakannya. Saudara-saudari, kiranya ini menjadi pengingat bagi kita bahwa marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak perlu memandang orang atau memandang diri kita dari keturunannya, dari gelarnya,
dari titelnya, dari semacam predikat yang dimiliki, tetapi dari apa yang dibuatnya. Bisa jadi orang yang memiliki gelar tidak sangat berarti dibandingkan mereka yang tidak berpendidikan, karena yang dilakukan juga tidak berarti dibandingkan dengan orang yang berpendidikan atau yang tidak punya titel. Marilah kita hidup di dunia sekarang ini senantiasa memahami bahwa yang penting bukan nama kita, bukan identitas kita, dari mana asal kita, lalu dikenal seperti apa, bukan, tetapi apa yang bisa kita sumbangkan, kita lakukan, kita persembahkan untuk memberi makna bagi dunia, bagi sesama, bagi hidup. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan tepat pertanyaan Yohanes. Maka ketika mendapatkan jawaban itu, kiranya Yohanes pun akan berpikir dan langsung mengerti bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus Mesias itu bukan pertama-tama soal nama besar, tetapi karya yang dibuatnya. Semoga kita semua tekun selalu dalam situasi-situasi sekarang ini, mengupayakan bertindak yang baik, tidak gila gelar, tidak menginginkan predikat, tetapi terus melaksanakan karya-karya baik meski tanpa ada sesuatu pun untuk dirinya sendiri, tapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka itulah yang menandakan bahwa ia datang dari Allah dan ia adalah Allah sendiri yang memberikan kelegaan bagi umatnya, keselamatan bagi manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia melaksanakan karya-karya kebaikan Allah, meski tanpa dikenal, dipandang, diingat, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.